pagi Bu. Selamat pagi Pak Okto, apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu. Oke, luar biasa ya. Sehat Bu. Oke, baik Pak Okto, kira-kira hari ini Pak Okto bisa datang ke sini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ataukah bagaimana mungkin? Ya Bu, Bu Rina mungkin kedatangan saya ini tidak mengganggu ya Bu Rina ya. Tidak. Ya baik, terima kasih. Begini Bu Rina, semoga kedatangan saya ini bisa menemukan solusi, karena begini, saya ini dalam proses pembelajaran saya, siswa itu semacam mereka kurang bersemangat dalam menerima proses pembelajaran yang saya berikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE itu Bu Rina. Oke, Seperti baik. itu. Oh, jadi maksud kedatangan Bapak hari ini, Bapak ingin di coaching gitu, di coaching tentang pembelajaran. Jadi mungkin nanti saya akan memperhatikan atau mengamati pembelajaran yang akan Pak lakukan dalam kelas. Siap. Mungkin bagian mana yang mungkin harus saya fokuskan di dalam kelas nanti? Baik Bu. Di dalam kelas itu yang pertama mungkin teknik pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran KSE dan berdiferensiasi. Terus mungkin hal-hal yang perlu saya kembangkan itu semacam salah satu teknik atau metode yang perlu saya tambahkan, seperti media pembelajaran. Jadi itulah menurut saya, sehingga tidak membuat siswa menyenangkan di dalam kelas. Artinya Bapak ingin agar pembelajaran Bapak tuh lebih menarik lagi dan Siap, lebih Bu. berkualitas seperti itu. Ya. Oke, berarti dengan demikian Bapak mengharapkan adanya umpan balik dari saya ke depannya setelah adanya coaching nanti ya Bapak ya. Seperti itu. Oke, baik. Saya sangat mendukung niat Bapak untuk datang dan membicarakan tentang pendapat atau tantangan yang mungkin Bapak hadapi saat ini. Baik, mungkin nanti kita akan lihat sama-sama sejauh mana kemampuan Bapak dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya dan keterampilan KSE. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Semoga pertemuan hari ini bisa menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Jadi, terima kasih banyak Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. SMK pendek. Saya bisa, saya hebat, saya luar biasa. Luar biasa, mari kita berikan aplaus. Ya baik, terima kasih anak-anak sekalian, Bapak PP yang saya hormati. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya persiapan wadah budidaya. Persiapan wadah budidaya perairan. Namun sebelum kita masuk pada materi hari ini, pagi ini, sebelumnya kita diawali dengan doa. Dan doa ini saya silakan kepada anak Tania. Kepada anak Tania, stop. Baik, terima kasih kepada anak Tania sudah membawakan doanya. Baik, sebelum masuk pada materi, Bang terima kasih dulu kehadirannya. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir?
Bagaimana? Ada yang tahu Samuel keterangannya mungkin ada sampai sakit atau keterangan ya? Oh, baik. Berarti hari ini satu orang yang tidak hadir. Ya. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung saja pada materi, yaitu tentang persiapan wadah budidaya perairan. Sebelumnya, pernahkah anak-anakku melihat tentang kolam? Pernah melihat? Pernah. Pernah. Kolam itu seperti apa ya kalau gitu? Gini, pernah melihat? Pernah. Kalau saya? Pernah. Bagaimana? Kolam itu berbentuk apa saja? Ada segi empat. Ada lagi? Ada lingkaran? Oh, ada. Apa lagi? Itu saja. Oke, baik. Jadi sebelumnya Pak mau sampaikan bahwa tujuan hari ini kita belajar tentang persiapan wadah budidaya itu apa? Tujuannya itu paling penting. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengenal tentang budidaya perairan ini. Bagaimana? Wadahnya seperti apa kira-kira? Tadi disampaikan bahwa oh ya, ada berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk lingkaran, ya. Baik, untuk itu sebelum kita masuk pada materi lebih lanjut, Pak akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran menyangkut tentang persiapan wadah budidaya perairan. Silakan perhatikan. Bentar ya. Diberi pengampuran, diberi pemumpukan. Pemumpukan ini kira-kira pakai apa? Pupuk urea. Dan NPK, ya bagus. Ada yang lagi? Bisa pupuk? Kandang, benar. Baik, kalau kita beri pupuk, tujuannya itu apa? Untuk menumbuhkan pakan alami. Untuk menumbuhkan pakan alami berupa seperti apalagi itu plankton bagus. Kalian berikan aplaus dulu. Pernah ya toh? Mantap. Jadi seperti tadi, ya tujuan dari pemumpukan itu supaya menumbuhkan apa? Pakan alami. Pakan alami itu untuk apa? Untuk supaya benih ikan itu tidak susah mencari makanannya, ya kan? Ya. Kan sudah tahu tuh ya itu kolam di sini betul Sari? Ya. Apakah pernah lakukan? Pernah ya? Mantap. Makanya Sari luar biasa dia jawabnya, dia memang paham. Oke. Baik, tadi sudah menjawab hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang berikut, manfaat daripada persiapan itu apa kira-kira? Ada yang menjawab manfaatnya apa? Aku nanti ya. Mantap. Senyum tapi pasti. Oke, nanti silakan. Salah satunya pertumbuhan ikannya supaya lebih cepat, bagus. Sari, betul ya? Manfaatnya itu. Yang kedua, ini. Oh ya, peniang. Panennya lebih cepat, mantap. Bagus, mantap saya. Ya. Ikan hidup dan tumbuhnya lebih baik, betul. Ada lagi? Ya. Mengurangi risiko penyakit. Jadi betul ya. Dari keempat jawabannya itu adalah semuanya benar. Jadi yang pertama supaya ikannya tumbuh lebih cepat dan supaya bisa panen dan bisa dijual, Pak. Ya.
manfaatnya. Terus tadi Fania katakan bahwa apa? Salah satunya Ada yang lebih cepat. panen lebih cepat. Kalau dia makanannya mencukupi, ya kita panen lebih cepat. Targetnya katakanlah 3 bulan. Ya 3 bulan bisa kita jual. Itulah yang kita harapkan seperti itu. Manfaatnya itu. Manfaat daripada persiapan wadah budidaya perairan ini adalah supaya ikannya kita bisa panen cepat. Oh, bisa menghindari dari berbagai penyakit. Dan penyakit tidak serang. Ya kan? Ya. Oke, mantap. Jadi seperti itu jawabannya semuanya benar ya. Jadi baik, kita akan lihat materi berikut yaitu menyangkut persiapan wadah budidaya seperti apa. Mungkin sebelumnya ada yang juga pernah melihat kolamnya itu ada dari kolam galian saja, ya, yang terisi air. Ada yang melihat tentang kolam yang di pinggirnya sudah ada apa namanya, semen, bak ya, tapi di bawahnya masih tanah. Ada yang pernah melihat begitu? Ada. Terus ada yang melihat bahwa semua pinggir kiri kanan bawahnya semuanya full, semen semua. Betul kan? Ada yang pernah melihat? Kalau pernah melihat, mari kita lihat yang satu ini. Ya, baik. Aku belum pernah lihat. Aku itu siapa? Ikan besar, ikan kecil? Cantik atau ganteng? Cantik ada semua di dalamnya. Ingat, kalau di akuarium itu ikan yang menarik itu, yang ramping itu ikan ganteng namanya. Iya, ikan ganteng. Cantik kan ada di sini, toh? Ya. Iya kan sudah lagi di sini. Ya toh? Jadi ingat, itu di akuarium itu adalah ikan jantan. Benar, Pak sudah pelajari itu. Kenapa? Kalau ikan yang kelihatannya menarik itu hanya ikan jantan. Karena gerakannya lebih Lincah. lebih ada hal gitu ya. Benar. Jadi itu akuarium. Jadi bak, kalau bak itu isi ikan apa? Ikan apa saja tak? Ya. Seperti Ikan lele, lele, ikan gila, gila, ikan mas, karpel, ya. bawal. Ikan bawal boleh bisa. Ikan bawal itu biasa di kolam tanah ya. Ya. Baik, kalau jaring apung, kita di sini tidak ada kan? Itu yang kita ketinggalan sedikit. Tapi tidak apa-apa, kita perlu pelajari itu. Kalau jaring apung itu anak biasa ada di laut, bisa ada di waduk. Waduk dalam hal ini adalah kolam kita punya ini jarang ya. Bendungan ya. Pernah lihat bendungan toh? Di Kupang ada, di Atambua sudah ada. Jadi itu bendungan itu di situ dimanfaatkan. Jadi jaringnya katakanlah 50 meter atau 20 meter kita pasang di tengah, lalu kita lepaskan ikan. Lepaskan ikan di pemeliharaan ikan di situ. Dan itu memang jauh lebih bagus, terkontrol. Sirkulasi udaranya bagus. Kalau kita punya ini, kalau tertutupnya memang, kalau di dalam ruangan memang agak susah ya. Itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Ya, kita sudah pelajari tentang bagaimana ikan itu cepat besar, ya kan? Mulai dari persiapan wadah, seperti tadi dijelaskan, terus pemberian pakan yang sesuai. Paling tidak 1 hari berapa kali kita berikan? Berapa kali? Pagi, siang, sore. Seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak yang hari ini memang kayaknya luar biasa. Mereka cerah-cerah semua. Masih semangat ya? Masih semangat tidak? Kalau tidak semangat kita mau goyang-goyang sedikit. Tapi masih tak? Baik, kalau masih kita lanjut dulu ya. Ya, yang silakan.
bisa menerapkan. Itulah yang terpenting. Kayak ini, oke. Yang lain, siapa lagi kira-kira? Anak? Ya, silakan anak. Melakukan kegiatan persiapan warga, penggalian dasar kolam, perbaikan pematang, pengeringan, pengapuran dasar kolam, pemupukan, pengisian air, pengolahan kualitas air. Iya, luar biasa. Saya balik berikan waktu. Jadi baik, itu adalah salah satu dari persiapan wadah budidaya perairan, yaitu harus yang tadi disampaikan ada pengeringan dasar kolam. Setelah itu sudah pengeringan, kita masukkan pengapuran. Setelah pengapuran, pemupukan. Luar biasa. Berarti terima kasih. Berarti materi hari ini yang tidak sia-sia dengan ya. Iya. Nah, ada lain lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Sari. Baik. Jadi seperti tadi ya. Jadi intinya apa? Tujuan hari ini perlu Anda tahu tentang bagaimana cara mempersiapkannya. Cara mempersiapkan persiapan tentang budidaya perairan seperti tadi disampaikan. Harus ada pengeringan, pemupukan, terus iya. Jadi intinya itu anak. Persiapan itu yang paling penting. Ya, mulai dari dasar. Jadi terima kasih banyak hari ini telah kita sudah belajar. Mudah-mudahan ke depan anak-anakku apa yang telah dapat ini bisa diterapkan dan bisa dimanfaatkan ilmunya sehingga bisa berkembang ilmunya dan intinya adalah bisa Anda lakukan di rumah sendiri atau di kalangan masyarakat. Jadi baik, terima kasih. Sebelum Pak menutup kegiatan kita atau pertemuan hari ini, Pak memberikan tugas untuk minggu depan supaya Anda lebih paham tentang apa yang kita dapat hari ini. Jadi tugasnya itu di halaman 104 buku yang sudah kita bagikan itu, di 104 tentang persiapan budidaya perairan. Untuk itu Pak bagikan ini kertas ini, tugasnya silakan kerjanya di sini dan minggu depan dikumpulkan. Paham ya? Paham. Berikan tepuk tangan dulu lah. Baik, sekian hari ini pertemuan kita. Minggu depan, ingat minggu depan kumpul juga supaya kita lanjut materi. Paham anak-anak? Paham. Selamat siang untuk kita semua. Pagi Bu. Selamat pagi, Pak Otto, silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Otto, terima kasih ya sudah datang ke tempat saya dan sudah menyediakan waktu untuk kita berbicara. Saya ingin menyampaikan tentang hasil coaching saya hari ini kepada Bapak. Baik Bu. Bagaimana menurut Bapak mungkin hari ini, menurut Bapak yang Bapak lakukan tentang pembelajaran di kelas ini seperti apa mungkin? Iya begini Bu, menurut saya dan tadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, saya merasa ya sudah bagus ya Bu, karena dalam proses pembelajaran itu interaksinya sudah berjalan dengan baik. Itu yang saya rasa Bu. Jadi menurut saya tadi sudah bagus. Yang seperti itu. Baik, menurut Bapak, Bapak sudah melakukannya dengan baik ya tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, baik Bapak. Mungkin saya sedikit berbagi pengamatan saya ya terhadap coaching yang tadi saya lakukan terhadap pembelajaran di kelas tadi. Sejauh pengamatan saya, Bapak telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan baik di kelas. Namun masih ada beberapa aspek yang mungkin lebih diperhatikan lagi ke depannya. Misalnya Bapak ya, yang pertama tentang teknik stop. Teknik stop ini kan berhubungan dengan keterampilan sosial emosional yang harus kita sebagai guru lakukan di dalam kelas. Nah, di dalam RPP yang Bapak buat tercantum teknik stopnya, namun di dalam pelaksanaannya tadi di kelas mungkin Bapak lupa atau apa, tapi belum nangkep
kasih Bu atas masukannya, dan ini membuat saya berpikir untuk kemajuan saya. Paling tidak apa yang Bu Rina sampaikan ini sebagai masukan yang baik untuk saya ke depan, sehingga ketika saya mengajar itulah yang harus saya buat, sehingga pembelajarannya bisa berjalan aman, lancar, dan menyenangkan, tentunya menyenangkan untuk siswa. Ini terima kasih banyak Bu sudah memberikan masukan dan solusi untuk saya. Iya, baik, terima kasih Pak Otto. Mungkin diskusi kita kali ini saya juga mengharapkan ke depannya juga akan membawa dampak yang positif, artinya perubahan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita terhadap anak-anak, terutama agar anak-anak juga menjadi lebih senang, lebih nyaman dalam belajar ya. Semoga kedepannya Bapak menjadi lebih baik lagi dan sukses ya kedepannya. Ya baik Bu, tentunya saya akan berusaha seperti apa yang telah Bu sampaikan ini, karena memang tujuan pembelajaran untuk kita di sekolah itu